Antara bentuk pelit juga yang sangat jelek adalah pelit dengan ilmu. Sebagian orang mempunyai ilmu, dia malah sengaja menyembunyikan ilmunya. Tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Seakan-akan harus dia sendiri yang mengetahui tentang ilmu tersebut. Ini indikasi bahwasanya orang ini adalah orang yang ria. Ingin tampil beda, ingin disanjung. Sehingga ilmunya tidak disebarkan kepada orang lain. Apabila seseorang mempunyai ilmu, maka hendaknya tidak pelit dengan ilmu tersebut. Oleh karena itu, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat jawadun. Jawadun itu artinya sangat dermawan. Dalam segala hal, beliau dermawan. Termasuk diantaranya sangat dermawan dengan ilmu. Jika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjelaskan sejelas-jelasnya. Rasulullah SAW menerangkan seterang-terangnya. Hingga sahabat yang bertanya tersebut paham dan mengerti. Jika ada yang harus diberitahukan kepada umatnya, maka Rasulullah SAW segera menyampaikannya. Demikian juga keadaan para ulama. Mereka sangat dermawan dengan ilmunya. Subhanallah, diceritakan ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, pada saat musim haji. Beliau menjawab pertanyaan begitu banyak melalui telepon. Beliau juga tidak pelit dengan ilmunya. Orang-orang merasa butuh bertanya kepada beliau, maka beliau akan menjawab pertanyaan mereka. Sampai-sampai seorang syekh menceritakan bahwa betapa sedihnya beliau ketika melihat kondisi Syekh Abdul Aziz bin Baz waktu itu habis suaranya. Suaranya menjadi serak karena menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Subhanallah. Nah, di antara kita ini kadang karena ada persaingan travel misalnya, ada jamaah pihak luar misalnya yang ingin ikut kajian dengan tuh ustadz. Dari mana Pak? Saya dari sebelah Pak, travel sebelah. Ingin ikut kajian ustadz ini ustadz ana juga di Babur Rahmah. Subhanallah. Gak bisa Pak, kecuali kalau Bapak ikut travel kita. Kan ada yang begitu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Nah kita kalau sebagai ustadz kan kita bilang, Pak biarin Pak, ikut Pak. Ya dia memang gak ikut dengan kita, gak ada masalah. Rizki itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Dia itu kan subhanallah ya, artinya ingin mencari ilmu. Dan ingin paham tentang masalah haji. Kan subhanallah kalau kita nanti berhaji insyaAllah ya. Subhanallah ya, ketika di Padang Arafah ya, kepada saat wukuf di Arafah. Subhanallah itu kan menyatu tuh, banyak travel-travel di situ. Terkadang maaf nih, sahut-sahutan itu, mikrofon itu. Subhanallah. Dan kita sebenarnya ingin tuh ke sebelah, cuma gak enak hati. Subhanallah. Terkadang ada ucapan, Bapak dari mana Pak? Oh dari ini. Oh gak bisa Pak. Kebetulan di tempat kita tidak ada ustadznya misalnya. Nah seharusnya sikap yang bijaksana seorang ustadz, meskipun itu orang tidak ikut dengan travel kita, ketika dia bertanya dengan kita, kita harus jawab. Jangan bakhil. Subhanallah. Ini kan gak dibalikkan. Tanya aja sama ustadz antum itu. Subhanallah. Kenapa begitu ya? Contoh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bagaimana beliau semangatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Telepon berdering terus-menerus sampai suara ini habis, suara jadi serak, bahkan susah ya untuk mengucapkan secara clear dan terang ya, seperti itu. Tapi beliau berusaha untuk menjawab sebaik mungkin. Seperti itu. Allahu Akbar. Nah ini bahaya ya kalau pelit dalam masalah ilmu. Sesungguhnya orang yang pelit dengan ilmu lebih tercela lagi daripada orang yang pelit dengan harta. Orang yang pelit dengan ilmunya itu pastinya terindikasi punya penyakit ria. Kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang membagikan ilmunya, niscaya ilmunya tidak akan habis, bahkan bertambah dan semakin kokoh pemahaman dia. Seseorang kalau punya ilmu kemudian disampaikan kepada orang lain, maka ilmunya tidak akan habis, bahkan semakin kokoh dan semakin bertahan dalam ingatannya. Berbeda dengan harta yang secara lahiriah berkurang apabila diinfakkan. Namun orang yang pelit terhadap ilmunya seakan tidak ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik.